Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Nugi Adrian, NIM B11 2020 06259 dari kelas B11 4.5 Manajemen Praktikum Operasional. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis praktikum operasional untuk hasil penelitian UMKM di Ratan Coffee and Eatery Blora. Sebelumnya, saya melakukan penelitian menggunakan 3 modul, yaitu productivity, forecasting, dan location. Untuk productivity, kita menggunakan 2, yaitu single dan multifaktor productivity. Kemudian untuk forecasting, kita menggunakan naive dan moving average. Kemudian yang ketiga, location, menggunakan break-even analysis. Tentang Ratan Coffee and Eatery, didirikan pada tahun 2020 di Blora oleh Dr. Tumpal Daniel Pangaribuan dan kolega. Ratan Coffee merupakan kedai kopi dan eatery yang awalnya didirikan untuk mengisi space kosong di klinik kecantikan Gisela Blora. Ratan Coffee sendiri mengusung konsep dekorasi industrial modern dengan aksen kayu yang di dalamnya juga memiliki menu kekinian. Kemudian untuk table of content, pembahasan kali ini adalah yang pertama, analisis productivity, single factor productivity. Yang kedua adalah analisis produksi menggunakan multifaktor produksi. Kemudian yang ketiga forecasting menggunakan naif. Kemudian yang keempat forecasting menggunakan moving average. Kemudian yang kelima location strategy menggunakan break-even analysis. Kemudian productivity. Productivity sebagai ukuran atau suatu cara yang baik untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat memperbaiki kinerjanya. Dalam penelitian productivity Ratan Coffee and Eatery, kami menghasilkan input, output, dan analisa kami. Berikut adalah input dari Ratan Coffee adalah tenaga kerja, set bahan milk base, set bahan coffee base, set bahan manual brew, set bahan tea base, set bahan sudah squash dengan biaya dan jumlah sebagai berikut. Kemudian output penjualan yaitu 2.500 cup per bulan. Kemudian kita menggunakan hasil analisa single factor productivity manual, yaitu productivity, output yang dihasilkan dibagi input yang dihasilkan. Untuk input yang digunakan adalah mengenai input tenaga kerja, yaitu jumlah 240 jam dikali dengan 5.000 per jam, yaitu 1.200.000 untuk per bulannya. Jadi ketika dibagikan menghasilkan 0,002083. Kemudian ketika melakukan analisis productivity secara manual, kita harus membuktikan dengan menggunakan analisis POM. Berikut adalah analisis menggunakan software POM, yaitu dengan hasil 0,002083 dengan kesimpulan produktivitas Ratan Coffee masih belum produktif karena hasil tidak mendekati angka 1. Kemudian productivity multifaktor manual, yaitu kita melakukan analisis menggunakan output 2.500 dengan variabel-variabel lainnya, yaitu variabel input seperti tadi, yaitu set seperti set bahan, set coffee base, set manual brew, set bahan tea base, dan lain sebagainya. Dengan rumus sebagai berikut, menghasilkan 0,005121 seperti berikut, di mana hasil tersebut harus dicocokkan dengan hasil analisa software POM. Software POM tersebut menghasilkan hasil yaitu sebesar 0,00512, yaitu sama dengan kesimpulan masih belum produktif, yaitu tidak mendekati angka 1. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam penelitian produktivitas, yaitu Ratan Coffee harus menambah jam kerja karyawan, kemudian menambah shift karyawan. Yang ketiga, melakukan pemasaran dengan brand ambassador, kemudian memperbanyak meja dan kursi, kemudian melakukan pemasaran masif menggunakan sosial media, kemudian menambah menu makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kita melakukan penelitian menggunakan forecasting. Forecasting bertujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan prospek tersebut. Kemudian forecasting analisa metode naif manual, yaitu kita menggunakan dasar penelitian penjualan 5 bulan terakhir, mulai bulan Februari hingga Juni. Penjualan meliputi
pada bulan Februari 2.500, kemudian 2.889, 2.230, 2.683, 2.361. Kemudian kami melakukan analisis manual menggunakan NAIF sebagai berikut, yaitu dengan hasil peramalan untuk bulan Juli adalah 2.361. Penelitian metode NAIF manual harus dibuktikan dengan analisis software POM untuk pembuktian apakah betul penghitungan tersebut. Maka hasil yang diperoleh dari analisa software POM untuk metode NAIF adalah sebesar 2.361. Yaitu sama, dan ini adalah grafiknya. Kemudian kita melakukan analisis metode moving average secara manual. Masih sama, menggunakan penjualan 5 bulan terakhir, mulai bulan Februari hingga Juni, untuk memprediksi hasil di bulan Juli. Dalam penelitian analisa moving average secara manual, bulan Juli dengan menggunakan rumus, yaitu 2.230 ditambah 2.683, ditambah 2.361 dibagi 3 sama dengan 2.425. Itu harus dibuktikan juga seperti sebelumnya dengan software POM, apakah hasil tersebut cocok dan benar. Maka hasil pembuktian kami di dalam software POM adalah 2.424, yaitu selisih 1. Karena pada penghitungan saya di manual, saya membulatkan menjadi 2.425. Dari sini 2.424, dan berikut adalah gambaran grafiknya. Kemudian saran dari hasil forecasting yaitu kurang lebih sama, dan hasilnya sama, karena intinya sama. Kemudian location strategy merupakan strategi untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan, khususnya yang akan melakukan ekspansi bisnis atau membuka cabang berikutnya. Dalam penelitian kami menggunakan location strategi break-even analysis secara manual dan menggunakan POM. Data yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah 4 sampel lokasi yang dikira cocok untuk melakukan ekspansi, yaitu Rembang, Grobogan, Bojonegoro, dan Ngawi, dengan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel sebagai berikut yang kami pertimbangkan berdasarkan lokasi tersebut. Kemudian untuk harga jual 18.000 per unit untuk rata-rata, dengan jumlah produksi ditargetkan 24.000 per tahun. Dalam perhitungan manual break-even analysis manual menghasilkan sebagai berikut, dengan rumus TC sama dengan FC plus BC kali G dalam kurung G sama dengan 24.000. Hasilnya adalah Grobogan memiliki TC minimal, yaitu 156 miliar 120 juta, yaitu paling rendah dibandingkan Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi. Kemudian dibuktikan dengan adanya software POM, ini adalah location result-nya. Kemudian untuk mengambil keputusan untuk penjualan 24.000 hingga 25.000, kita dapat melihat grafik analisis POM, yaitu paling rendah untuk 25.000 adalah Grobogan, dan hasil tersebut cocok dengan perhitungan manual TC minimal, di mana tersebut dianggap paling efisien dan paling murah dalam melakukan ekspansi bisnis. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk Ratan Coffee and Eatery dari penelitian praktikum manajemen operasional mengenai 3 modul dasar, productivity, forecasting, dan event analysis adalah produktivitas Ratan Coffee and Eatery belum produktif, dikarenakan dalam analisis menggunakan metode single factory productivity dan multifaktor productivity masih belum mendekati 1. Dalam analisis single factor productivity, tenaga kerja sebesar 0,002083 unit per rupiah, dan sedangkan multifaktor productivity sebesar 0,00512 unit per rupiah. Kemudian yang kedua adalah peramalan atau forecasting. Untuk penjualan Ratan Coffee and Eatery mengalami peningkatan menggunakan metode moving average dengan skor sebesar 2.424. Peningkatan tersebut cukup signifikan dengan kenaikan sebelumnya adalah 2.361 itu di bulan Juni dan di bulan Juli 2.424. Dengan perhitungan di rupiah yaitu sekitar 43 juta 632.000
per bulan. Kemudian, location yang dihitung menggunakan break-even analysis. Lokasi yang cocok untuk ekspansi bisnis cabang Ratan Coffee and Eatery adalah Grobogan, karena lokasi tersebut sangat efisien dan menguntungkan untuk kebutuhan Ratan Coffee and Eatery yang ingin berproduksi skala besar, yaitu 24.000 hingga 25.000. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah untuk meningkatkan productivity atas dasar strategi productivity dan forecasting adalah disarankan untuk menambah jam kerja bagi karyawan, kemudian menambah sistem shift. Yang kedua, melakukan pemasaran dengan menggunakan brand ambassador, serta melakukan pemasaran masif di sosial media. Kemudian yang ketiga, memperbanyak tempat duduk dan meja, serta meningkatkan desain interior. Kemudian yang ketiga adalah menambah menu makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir, mengurangi bahan baku dengan takaran lebih efisien. Yang terakhir, untuk mencari lokasi yang tepat, membuka cabang baru, disarankan untuk memilih Grobogan di antara 4 pilihan Rembang, Ngawi, Bojonegoro, dan Grobogan. Dikarenakan dalam pengujian dan perhitungan, Grobogan unggul untuk kebutuhan produksi dari Ratan Coffee yang sebesar 24.000 sampai 25.000 per tahun. Karena lokasi memiliki kemudahan akses pada bahan baku yang mempengaruhi biaya, regulasi yang baik, dan akses lokasi sangat strategis. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai laporan praktikum manajemen operasional mengenai 3 modul dasar, yaitu productivity, forecasting, dan location strategy. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.